Satu, dua, tiga. Selamat malam semuanya. Sekarang kita bedah buku tentang logoterapi. Barusan saya baca bukunya karya Viktor Frankl. Itu tentang Man Search for Meaning, yang artinya itu manusia mencari kebermaknaan hidup. Nah, diceritakan tentang Viktor Frankl yang merupakan psikiater juga neurologis yang cerdas di masanya. Apa sih yang terdapat dalam logoterapi kok berbeda dengan ilmu-ilmu aliran lain? Misalkan psikoanalisa berilmu tentang manusia itu hidup untuk mencari kenikmatan, sedangkan Adler bilang manusia itu hidup untuk mencari kekuasaan teratas, dan Roger Maslow hidup mencari aktualisasi diri. Nah, di sini logoterapi membuka pandangan lain, di mana dalam bahasa Yunani itu logos artinya ilmu, dan terapi artinya kebermaknaan. Jadi ilmu tentang kebermaknaan. Jadi logoterapi itu adalah seperti dokter mata yang menuntun pasien untuk melihat dengan sudut pandang bagaimana memandang sebuah pandangan, bagaimana memandang sebuah masalah. Jadi logoterapi lahir dari dari kemanusiaan, dimana Viktor Frankl yang tadinya sedang menanjak-nanjak naik gitu kan di ujung karirnya, ternyata dimasukkan ke dalam camp di penjara, camp Nazi yang tempat pemusnahan, pembantaian, terus ruang gas yang kayak gitu. Ceritanya emang cukup menarik, cukup menggugah sisi-sisi kemanusiaan gitu kan. Bagaimana kita bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita, bagaimana kita tidak terpenjara dengan kehidupan di eksternal kita atau kehidupan lingkungan, tapi kehidupan di internal kita jangan dipenjarakan. Jadi jangan penjarakan pikiran kamu gitu kan. Nah, di sini logoterapi tidak hanya membuat bukan suatu khutbah atau suatu ceramah gitu kan, tapi logoterapi membuat tujuan tentang pandangan hidup. Buatlah sekecil apapun tujuan hidup Anda, entah itu tujuan saya setelah ini saya ingin hidup beberapa hari karena ingin mendambakan apa gitu kan, karena ingin ada tujuan apa. Ya, dalam kesendiriannya, keterasingannya dalam hidup, manusia itu mencari eksistensi. Namun eksistensi itu akan mencari keluar, tapi logoterapi itu eksistensinya mencari ke dalam diri gitu kan. Dimana di sana dilihat ada yang manusia mirip seperti binatang, ada yang manusia seperti mirip orang suci atau nabi. Tanda kutip ya, nabinya di sini orang yang berbuat baik gitu kan, orang yang berkasih sayang. Di sini di dalam itu emang keras sekali, kehidupan dibuat keras gitu kan. Jadi kalau kehidupan dibuat keras, Anda jangan terlalu keras dengan pemikiran Anda, dengan kehidupan Anda di bidang internalnya. Nanti yang ada Anda malah depresi, putus harapan, dan Anda akan berpikir tentang mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah, di sana banyak sekali gitu kan cara-caranya, misalkan kayak menembus tentang jadi setiap kali mereka dihadapkan dengan kematian, dengan ruang, dengan rumah, dengan camp, dengan tempat-tempat gas beracun gitu kan, tempat-tempat yang membuat yang mengerikan gitu kan. Kalau sakit, kalau apa gitu kan, mereka tidak pandang bulu gitu kan. Sebenarnya yang jahat itu adalah berasal dari kelompok mereka sendiri. Misalkan pengawas, mereka suka menyiksa gitu kan. Mereka kesadisan itu ada
Karena mereka diajarkan untuk sadis gitu kan. Karena mereka diajarkan mengetahui hal-hal yang mengerikan gitu kan. Diajarkan mengetahui cara menyiksa orang seperti apa gitu kan. Baik itu menyiksa psikologis atau fisik. Di sana di camp-camp Nazi itu mereka disiksa secara psikologis, misalkan dengan mencambuk dengan benten gitu kan. Kalau ada yang malas, atau bahkan bisa kehilangan nyawa gitu kan. Kehilangan nyawa misalkan, ya kalau yang tidak ini akan dipukul atau dikata-katain binatang gitu kan. Atau juga diintimidasi secara psikologis. Bahkan ingat, kalau misalkan intimidasi psikologis itu bisa asal kita menolaknya, karena intimidasi itu membutuhkan acceptance atau penerimaan dari kita sendiri gitu kan. Ingat, intimidasi itu berasal dari stimulus luar, bukan stimulus dalam. Di sini ada pikiran stimulus luar, stimulus dalam. Asal kita tidak menerimanya, menutup itu semua, kita bisa mendiamkannya atau kita bisa beralih ke faktor yang lain gitu kan. Atau di sini buku itu diajarkan bagaimana caranya dalam kita mengalami kesempitan hidup, kegetiran hidup, terus ketakutan hidup itu dengan cara apa? Mempersembahkan kebaikan, kindness, kebaikan, memberikan kebaikan. Ya sama seperti apa ya? Kita menuai kebaikan akan mendapat kebaikan itu sendiri. Dan di situ juga dijelaskan orang yang tadinya kejam ini akhirnya ya dia mendapatkan keburukannya yang dia tanam gitu kan. Dan akhirnya ya dipenjara di Rusia gitu kan. Yang akhirnya entah hilang kemana sebagai penjahat penjahat perang. Nah, di situ apapun yang kita tanam, misalkan kita tanam kebaikan, ya nanti akan munculnya buah kebaikan. Sedangkan keburukan yang kita tanam akan menuai keburukan yang kita tanam. Sekecil apapun itu, entah nanti terbalaskannya ya secepatnya atau nanti gitu kan. Tergantung waktunya saja. Nah, gitu. Dalam logoterapi itu menemukan pandangan lain tentang kebermaknaan hidup, semangat hidup, pandangan hidup, terus membuat berpikir merdeka terus membuat keputusan-keputusan yang sulit, membuat di tengah optimisme di tengah badai, optimisme di tengah kesulitan gitu kan. Sangat bagus sih di era sekarang kalau misalkan dalam pandemi ini gitu kan, banyak yang merasa pesimis, itu membaca buku Search for Meaning itu seperti menemukan makna hidup kembali. Kita membuat rekonsiliasi tentang kejiwaan, rekonsiliasi tentang perilaku kita gitu kan. Bagaimana yang perilaku maladaptif dibuat seadaptif mungkin dengan penuh kesadaran. Nah, logoterapi bermain di situ gitu kan penerapannya. Dan satu kata terakhir, logoterapi adalah ketika itu Viktor Frankl ditanya, apa sih Pak tentang kebermaknaan hidup oleh mahasiswa-mahasiswa lain gitu kan. Sebenarnya kebermaknaan hidup tujuannya adalah sebagai terapis ya, untuk memberikan atau menunjukkan nilai-nilai kebermaknaan hidup pada orang lain, hingga orang lain itu hidup bermakna. Di situ inti poinnya. Ya, sekian dulu bedah buku kita tentang buku Search for Meaning karangan Viktor Frankl yang diadaptasi yang bukan diadaptasi, yang merupakan kisah nyata gitu kan, kehidupan di camp-camp konsentrasi Nazi gitu kan, kehidupan kekerasan di camp konsentrasi Nazi. Dan
akhirnya bisa keluar dan bebas dari situ gitu kan. Dan oke, segitu saja dulu. Mudah-mudahan menginspirasi. Salam semuanya, salam sehat selalu dan salam sehat jiwa. Assalamualaikum.